Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya. Di kesempatan kali ini saya sangat miris melihat keadaan yang terjadi. Semoga ada hikmah dari setiap apa yang kita lalui, apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Pada saat ini saya rasa-rasanya ingin merekam sesuatu kisah dan saya ingin upload ke channel saya gitu ya. Kisah apa sih Kang gitu? Kisah tentang pemimpin yang sangat hebat, sangat luar biasa. Salah satu pemimpin Islam. Ya. Siapa itu? Khalifah. Ya. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab saat itu. Kisahnya seperti apa? Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ya tolong dengarkan dengan baik sedulur semuanya, pernah terjadi kelaparan yang hebat dan wabah penyakit amwas di Palestina. Bagaimana Khalifah Umar sebagai pemimpin menghadapinya? Ya, di masa-masa krisis Umar pernah ditawari makan nikmat sedulur semuanya. Jadi Umar bin Khattab ditawari makanan nikmat waktu itu karena memang pemimpin ya. Namun ia memerintahkan untuk segera menyedekahkannya ya. Umar bin Khattab menyuruh kepada bawahannya untuk menyedekahkan makanan nikmat itu kepada rakyat-rakyatnya. Terus Umar bin Khattab berkata, "Bagaimana saya bisa memperhatikan kondisi rakyat?" Kata Umar bin Khattab, "Sementara saya tidak merasakan apa yang menimpa mereka." Dan di masa-masa kelaparan itu, warna dari kulit Umar bin Khattab berubah sedulurku semuanya. Jadi kulitnya tiba-tiba berubah warna. Karena apa? Warna kulitnya berubah kelam dikarenakan atau disebabkan banyaknya bekerja dan pola makan yang tiba-tiba berubah karena pada masa itu ya masa krisis, masa kelaparan karena ada wabah yang luar biasa pada zaman itu. Dan ada satu sahabat yang berkata juga bahwa ia tadinya adalah orang Arab, kata sahabatnya ya, mengatakan bahwa Umar itu tadinya adalah orang Arab, begitu ungkapnya, yang selalu makan dengan mentega dan susu. Ya, seorang sahabatnya berkata seperti itu. Tadinya Umar itu orang Arab yang selalu makan dengan mentega dan susu, katanya. Namun, kata sahabatnya, namun ketika paceklik, Umar mengharamkan keduanya. Jadi Umar bin Khattab mengharamkan itu semua kepada bawahan-bawahannya dan kepada dirinya. Karena pada masa itu masa ketika paceklik, keadaan sangat susah, adanya wabah ini dan itu segalanya. Daging punuk dan hati unta pernah diberikan kepadanya, kepada Umar bin Khattab gitu. Jadi Umar bin Khattab disuguhi dengan daging punuk dan hati unta, pernah diberikan kepadanya. Akan tetapi Umar dengan tegas ya langsung menolak pemberian daging itu sedulurku semuanya. Dia menolak walaupun disuguhi dengan daging punuk unta dan hati unta, makanan-makanan yang enak, tapi dia menolaknya. Umar bin Khattab. Dan Umar pun pernah berkata, ya sedulurku semuanya, apa kata-kata dari Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pernah mengatakan, seburuk-buruk pemimpin ialah apabila saya memakan daging, kata Umar bin Khattab, sementara tulang-tulangnya diberikan kepada orang-orang. Maksud orang-orang di sini itu yang saya baca dari buku ya,
maksud orang-orang itu rakyat-rakyatnya di bawah naungannya. Ya, jadi Umar bin Khattab itu memang sangat bertanggung jawab, karena baginya pemimpin itu adalah suatu amanah. Jabatan itu suatu amanah yang harus dia pegang teguh, yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena memang Umar bin Khattab benar-benar setulus hati tidak ingin rakyatnya menderita, sedulurku semuanya. Dan kalaupun ada berita, ya, berita sesuatu yang sampai kepadanya, ada sesuatu yang menderita, dia selalu berkata, biarlah ia seorang diri yang merasakannya. Dan kalaupun Umar bin Khattab memiliki penderitaan dalam hidupnya, dia tidak selalu mengungkapkan, ataupun kesusahan ini dan itu, ya, kesusahan dalam mengurus rakyat-rakyatnya, dia tidak mengungkapkan. Dia selalu menopang, memikul beban seorang diri, karena dia memang sadar adalah seorang pemimpin. Seperti itu, sedulurku semuanya. Karena memang Umar memiliki rasa tanggung jawab dan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang yang takut kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah, pasti akan selalu mementingkan rakyatnya daripada dirinya, apalagi jabatannya. Dia tidak menghiraukannya. Seperti itu, sedulurku semuanya. Dan karena Umar bin Khattab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuatnya begitu totalitas melayani rakyatnya. Ya, dia harus diingat oleh sedulur semuanya, kalau nanti jadi pemimpin ya harus seperti itulah. Jadi jangan lepas tanggung jawab atau mementingkan suatu golongan, mementingkan suatu kelompok, apalagi mementingkan dirinya, mementingkan jabatannya. Itu sudah sangat-sangat membuat rakyat bisa menjadi menderita nantinya. Dan pada saat itu Umar menunjuk beberapa orang di berbagai penjuru Madinah untuk memantau kondisi rakyat yang dilanda kelaparan. Mereka juga ditugaskan membagikan makanan kepada yang memerlukan. Jadi Umar bin Khattab itu membuat suatu kelompok, menunjuk bawahan-bawahannya, ya, dibagi-bagi kelompok itu untuk memantau rakyat-rakyatnya yang kelaparan, membagikan makanan untuk rakyatnya yang kelaparan gitu. Dan di sore hari mereka kembali dan melapor semuanya kepada Umar bin Khattab. Jadi orang-orang yang ditunjuk sama Umar itu kalau sore hari selalu balik lagi kepada Umar dan melapor atas laporan semuanya yang sedang terjadi gitu. Dan ada juga, ya sedulurku semuanya, dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, semoga Allah merahmati Umar, saya pernah melihatnya di tahun kelabu memanggul 2 karung makanan di atas punggungnya dan membawa minyak di tangannya. Ia berkeliling bersama Aslam putranya. Dalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya dikatakan seperti itu. Ini hadis sahih, saudaraku semuanya. Jadi Abu Hurairah pernah menyaksikan Umar memanggul 2 karung beras dan membawa menenteng minyak di tangannya, berkeliling bersama Aslam putranya untuk mencari ikut serta, bukan hanya menyuruh bawahannya untuk memantau siapa saja yang kelaparan, yang belum terbagi makanan ini dan itu. Tapi Umar sebagai pemimpin pun turun, ya, padahal menunjuk bawahannya pun sudah dibuatkan kelompok untuk mencari orang-orang yang kelaparan. Tapi Umar bin Khattab karena rasa tanggung jawabnya dan rasa takut kepada Allah, dia pun ikut serta turun mencari orang-orang yang kelaparan. Umar juga pada waktu itu berkoordinasi, ya, dengan gubernur-gubernurnya pada masanya waktu itu. Dan Umar membuatkan surat terus dikirimkan kepada mereka agar mengirimkan bantuan. Adapun gubernur Mesir saat itu, ya, Syam, Irak dan Persia kompak membantunya
Ibarat kata waktu itu Umar itu pemimpin utama atau presiden ya, kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi Umar bin Khattab menyuruh atau bawahannya membuatkan surat dibagikan kepada gubernur-gubernur semuanya untuk ikut serta membantu dengan keadaan yang pada masa seperti itu yang sangat-sangat sulit, paceklik, dan adapun wabah, virus dan yang lain sebagainya. Bantuan itu datang langsung gitu, serta merta dibagikan pada yang membutuhkan pada masa seperti itu ya, hingga ke pelosok kampung agar semuanya bisa makan. Jadi menyeluruh dibagikan karena Umar bin Khattab membuatkan surat kepada gubernur-gubernur semuanya, membuatkan tim untuk mencari siapa saja yang belum terbagi bantuan ini dan itu sebagainya. Karena memang pada masa itu zaman paceklik, zaman susah, kelaparan ya. Ditambah ada virus juga, ada wabah penyakit seperti itu waktu zaman Umar ya. Dan waktu itu pun karena memang Umar sosok pemimpin yang tegas serta taat dan selalu memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga tidak ada satupun pejabat yang bisa berkhianat mengkorupsi bantuan itu ya. Ini ibaratnya gitu, waktu itu memang Umar itu sosok pemimpin yang sangat disegani, ditakuti karena kepemimpinannya yang sangat baik, adil ya. Karena memang Umar bin Khattab itu sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadar diri bahwa yang namanya pemimpin itu harus seperti itu. Dan ketika banyak yang wafat, Umar yang menasehati mereka semua, memberikan nasihat kepada yang ditinggalkan, memberikan bantuan kepada yang ditinggalkan, dan ikut menyolatkan kepada orang-orang yang Umar lihat dan meninggal dikarenakan wabah penyakit yang sedang terjadi pada masa itu, sedulurku semuanya. Dan di hadapan rakyatnya ketika khutbah, Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai sekalian manusia, saya khawatir murka Allah akan menimpa kita semua," kata Umar bin Khattab. "Maka mengeluhlah pada Rob kalian," Allah maksudnya ya. "Lepaskan dosa, kembalilah pada Rob kalian dan lakukanlah kebaikan," kata Umar bin Khattab. Jadi waktu itu Umar bin Khattab malah menyuruh rakyat-rakyatnya untuk giat ibadah, berdoa, beristighfar, meminta ampun kepada Allah ya, agar selalu melakukan kebaikan juga di dalam amalia kesehariannya. Dan Umar pun pernah dalam satu momen ya, dalam satu kejadian pernah ada susah turun hujan gitu. Jadi lama sekali tidak hujan-hujan. Jadi Umar pun memimpin rakyatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, untuk meminta hujan. Jadi ketika ada sesuatu bencana atau sesuatu kesusahan, kesulitan dalam skala nasional, kalau ibarat di Indonesia gitu ya, kalau di Indonesia, jadi Umar memerintahkan pada bawahan-bawahannya, kepada gubernur-gubernurnya untuk melakukan sholat, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, atau minta kesembuhan dan yang lain sebagainya. Sudahlah adil, sudahlah baik, sudahlah bijaksana dan disegani oleh bawahan-bawahannya. Itulah Umar bin Khattab ya, karena beliau memimpin itu atas dasar iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau pun dididik oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah dengan hal-hal yang baik ya. Jadi Umar mengikuti cara-cara Rasulullah, kebaikan, kebijaksanaan, ketegasan, ini dan itu, segalanya peraturan dibuatlah oleh Umar pada kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan melalui perantara paman Nabi Abbas bin Abu Muttalib atau Abdul Muttalib, Umar berdoa agar hujan diturunkan di masa paceklik itu. Jadi bukan hanya menyuruh kepada bawahan-bawahannya, gubernur-gubernurnya, akan tetapi memilih tokoh-tokoh yang dituakan juga seperti itu ya, bersama-sama kompak meminta kepada Allah untuk kebaikan rakyatnya, kebaikan negaranya, seperti itu.
Apa yang dikatakan Umar pada saat itu dalam doanya? Ya Allah, kata Umar, sesungguhnya kami pernah bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, kemudian engkau berikan hujan. Dan sesungguhnya kami kini bertawasul padamu dengan paman Nabi, ya, maka berikanlah kami hujan. Jadi menyambungkan sesuatu doa atas nama Nabi, itu tawasul gitu. Jadi sebelum berdoa, sebelum meminta, jadi kita harus bertawasul dulu, ya, menyandarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di bawah kepemimpinan tokoh yang dituakan untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan kadang-kala susah juga gitu, sholat aja dilarang gitu kan, masjid ditutup, ya gimana gitu kan. Ya udahlah, mungkin keadaannya beda mungkin keadaannya. Yang penting kita tetap selalu melakukan kebaikan gitu sedulurku semuanya. Melakukan kebaikan, berdoa kepada Allah, memohon ampun, karena memang kita manusia hilaf, banyak dosa. Apalagi sekarang, ya. Yang saya khawatirkan itu karena dalam satu keterangan dikatakan, ketika pemimpin dolim, ketika pemimpin banyak maksiat, atau pemimpin kan banyak, ada RT, ada RW, ada pemimpin rumah tangga, ada pemimpin kabupaten, ada pemimpin provinsi, ada pemimpin negara, banyak kan pemimpin. Saya nggak nyebutin siapa-siapa, enggak. Ini kan kalau pemimpinnya dolim, pemimpinnya banyak maksiat, melakukan dosa, sebaik-baiknya rakyat yang dipimpinnya, sesoleh-solehnya rakyat yang dipimpinnya, setaat-taatnya rakyat yang dipimpinnya, jikalau pemimpin itu kebalikan dari rakyatnya, maka hancurlah negara itu. Tapi seburuk-buruknya rakyat, sedolim-dolimnya rakyat, sebanyak-banyaknya maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya, ketika pemimpinnya taat, baik, bijaksana, sungguh akan ada kemuliaan, berkeberkahan untuk negara yang dipimpin oleh pemimpin itu. Seperti itu sedulurku semuanya. Jadi harus paham juga ya kita, jadi harus banyak-banyak membaca sejarah. Apalagi kita umat Islam, jangan sampai kita dibutakan dengan opini-opini yang dibuat. Ya kadang suka saya perhatikan agama dikesampingkan gitu. Padahal sudah jelas-jelas buku panduan kehidupan itu Al-Quran ada, ya, dalam kitab-kitab yang dikarang para ulama terdahulu yang luar biasa kehebatannya, ketaatannya ada gitu. Dalam kisah-kisah sejarah Nabi, dalam kisah-kisah para sahabat yang barusan saya sampaikan, salah satunya ketika Umar bin Khattab memimpin negara, ada gitu. Tapi kenapa manusia dengan sombongnya membuat opini-opini semaunya, sesuka hatinya gitu. Jadi para sedulurku semuanya, ini sebetulnya kisah banyak gitu, kisah Umar bin Khattab, kisah sahabat-sahabat yang lain, kisah para pemimpin Islam terdahulu, banyak gitu. Dan kisah Umar pun ini hanya sedikit yang saya ceritakan karena panjang dan banyak memang ceritanya seperti itu. Ini hanya contoh. Semoga kita bisa dijadikan pemimpin yang adil. Kita juga seorang pemimpin. Kita semuanya seorang pemimpin, sedulurku semuanya. Memimpin diri kita, memimpin hati kita, atau memimpin keluarga yang kita bawahi, ya. Apalagi jabatan, beda lagi gitu. Kalau jabatannya pemimpin negara atau pemimpin provinsi atau pemimpin kabupaten atau pemimpin RT, apapun itulah, saya kurang paham ke hal-hal seperti itu. Cuman saya bisa memperhatikan, bisa merasakan. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik ketika kita memimpin diri kita aja lah, contohnya dengan adil seadil-adilnya memperlakukan diri kita. Ya, lakukan sesuatu amaliyah yang baik. Kita makhluk lemah, perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, selalu beroptimis dalam menjalankan kehidupan, melakukan amaliyah yang baik dalam keseharian kita. Ya, semuanya semoga pada saat ini kita juga sedang tertimpa wabah virus, benar dan tidak saya tidak tahu, yang jelas sedang terjadi.
Seperti itu ya. Kita ambil hikmahnya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan untuk kita semua dan menjadi landasan semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pemimpin kita diberikan kesabaran, ketaatan, kebijaksanaan dalam hatinya, ketegasan dalam kebaikan untuk para pemimpin kita semuanya. Ya mungkin ada kekurangan, itu semuanya datangnya dari saya dalam penyampaian, kekurangan ini dan itu, karena ini hanya sekedar contoh dulu ke semuanya. Jika ada kebaikan, itu semuanya murni datang dari Allah. Semoga membawakan kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.